Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haida Almudassari dari Prodi PGMI kelas 3A. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang ada di mata kuliah SKI. Yang pertama yaitu Islam di Indonesia, di mana teori-teori tentang proses masuknya Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama yaitu ada teori Mekah, di mana teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Yang kedua ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Yang ketiga yaitu ada teori Persia, di mana teori Persia ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini disebut dengan negara Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Hadiningrat, sejarawan asal Banten. Yang keempat yaitu ada teori Cina, yaitu teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di Jawa berasal dari perantau Cina. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi proses masuknya Islam di Indonesia, menurut Uka Chandra Sasmita, masuknya Islam di Indonesia dilakukan 6 jalur, yaitu yang pertama saluran perdagangan, di mana jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang-orang Arab. Yang kedua melalui jalur perkawinan, di mana para pedagang Muslim itu ada di menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Yang ketiga melalui jalur tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi sesungguhnya disesuaikan bersama pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Yang keempat yaitu melalui jalur pendidikan, lalu melalui jalur kesenian, lalu yang keenam melalui jalur politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu Islam di masa penjajahan. Dalam tekanan kolonial, Islam justru tampil sebagai faktor pemersatu yang mampu menyalakan semangat perlawanan sekaligus menjadi dasar pembentukan kesadaran nasional. Yang pertama itu Islam sebagai identitas dan perekat sosial, di mana Islam sejak awal telah berakar dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Ia hadir bukan hanya dalam praktik ritual seperti sholat, puasa, atau haji, melainkan juga dalam tata nilai sosial, budaya, dan politik. Lalu perlawanan Islam terhadap kolonialisme, di mana dinamika berikutnya terlihat dari berbagai perlawanan fisik yang lahir dengan inspirasi ajaran Islam. Ulama dan kiai berperan sebagai motor penggerak, sekaligus pemimpin moral rakyat. Lalu transformasi ke organisasi modern itu dimasuki pada abad ke-20. Dinamika Islam memasuki fase baru, lalu umat Islam mulai beralih dari perlawanan lokal dan bersenjata menuju gerakan yang lebih modern, terorganisasi, dan sistematik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu perkembangan Islam pada pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi peran Islam dalam membangun nasional setelah kemerdekaan dapat dipahami sebagai kontribusi umat Islam, baik secara individual maupun melalui organisasi Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Setelah Indonesia merdeka, Islam tidak hanya berperan dalam aspek spiritual dan keagamaan, tetapi juga memberikan dorongan moral, etika, dan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu nilai-nilai Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan gotong royong menjadi dasar penting dalam memperkuat persatuan bangsa. Oke, lanjut ke materi keempat yaitu Islam kontemporer di Indonesia. Di sini ada isu-isu kontemporer yaitu radikalisme dan modernisme. Jadi Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai agama mayoritas, tetapi juga sebagai bagian penting dalam dinamika kehidupan bangsa. Dalam perkembangan sejarah, Islam itu selalu
perubahan sosial, budaya, dan politik. Lalu memasuki era modern, muncul berbagai isu kontemporer yang mempengaruhi cara umat Islam memahami, mengamalkan, dan mengekspresikan agamanya. Lalu, beberapa isu utama yang banyak diperbincangkan adalah radikalisme, lalu modernisasi, dan peran media sosial dalam kehidupan keagamaan. Ketiga isu ini saling berkaitan erat dan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Lalu radikalisme itu menimbulkan ancaman terhadap persatuan bangsa, modernisasi, menghadirkan tetangga sekaligus peluang, sementara media sosial menjadi ruang baru bagi dakwah sekaligus penyebaran ide-ide yang beragam. Baik, selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir, yaitu kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Di mana peradaban Islam telah memberi kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, filsafat, teknologi, hingga budaya global. Lalu penemuan-penemuan para ilmuwan muslim dalam bidang astronomi, kedokteran, matematika, filsafat, dan sains menjadi landasan penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan modern. Lalu globalisasi membawa dampak positif bagi Islam, antara lain kemudahan dakwah digital, penguatan ukhuwah internasional, berkembangnya ekonomi syariah, serta semakin dikenalnya budaya Islam di kancah global. Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan serius seperti sekularisasi, lalu krisis identitas generasi muda, erosi budaya lokal Islami, serta penyebaran paham radikal hingga komersialisasi agama. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak menolak globalisasi, tapi menawarkan prinsip selektif, mengambil manfaat yang positif dan menolak mudarat yang merusak nilai Islam dan kebudayaan umatnya. Baik, itu saja penjelasan mengenai materi dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.